Tidak semua orang yang terlihat kuat benar-benar baik-baik saja. Ada yang tertawa di depan dunia, tapi hancur diam-diam dalam doa. Ada yang terlihat sukses, tapi kehilangan arah hidupnya. Dan mungkin hari ini itu adalah kamu. Namanya Arif, seorang pemuda yang dulu penuh mimpi. Ia ingin kaya, ingin dihormati, ingin dianggap berhasil. Namun dunia yang ia kejar perlahan mengubahnya menjadi seseorang yang bahkan ia sendiri tak lagi kenal. Dulu, Arif adalah anak yang rajin dan sederhana. Ia selalu percaya kerja keras akan mengubah segalanya. Namun setelah mengenal dunia luar, segalanya berubah. Ambisi mulai mengalahkan hatinya. Ia mulai meninggalkan nilai-nilai yang dulu ia pegang. Sholat mulai ia tunda, bahkan sering ia tinggalkan. Doa yang dulu ia panjatkan, kini hanya tinggal kenangan. Karena baginya, dunia terasa lebih nyata daripada akhirat. Arif mulai bekerja tanpa mengenal halal dan haram. Yang penting, uang datang. Yang penting ia bisa terlihat sukses, meski hatinya perlahan kosong dan gelap. Dan benar, uang mulai datang kepadanya. Ia mulai memiliki apa yang dulu hanya ia impikan. Namun anehnya, semakin ia memiliki, semakin ia merasa kehilangan sesuatu. Orang-orang mulai mengenalnya, tapi bukan karena kebaikannya, melainkan karena perubahan sikapnya yang semakin jauh dari nilai-nilai kebaikan. Bisikan demi bisikan mulai terdengar. Dia sudah berubah. Dulu baik, sekarang sombong. Dan kata-kata itu perlahan menghancurkan hatinya. Malam itu, Arif duduk sendirian. Tidak ada teman, tidak ada keluarga. Hanya dirinya dan pikirannya yang kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kosong. Ia mencoba mengingat kapan terakhir ia merasa tenang. Kapan terakhir ia benar-benar bahagia. Namun semakin ia mencari, semakin ia sadar semuanya telah hilang. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Dan di titik terendah itulah, Allah mulai mengetuk hatinya dengan cara yang tak pernah ia duga, melalui seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Arif berjalan tanpa tujuan. Langkahnya berat, hatinya lebih berat lagi. Sampai akhirnya, ia melihat seorang pria tua duduk tenang, seolah dunia tidak pernah mengganggunya. Pria tua itu tersenyum, tanpa alasan yang jelas. Namun anehnya, senyum itu terasa menenangkan. Seperti seseorang yang memahami segalanya, tanpa perlu mendengar satu kata pun. Arif mendekat, dengan ragu. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk berhenti. Seolah hatinya berkata, "Duduklah." Dan untuk pertama kalinya, ia menurutinya. Tanpa ditanya, pria tua itu berkata pelan, "Kamu terlihat lelah, bukan karena tubuhmu, tapi karena hatimu terlalu lama jauh dari Allah." Dan kalimat itu langsung menghancurkan pertahanan Arif. Air mata Arif jatuh tanpa bisa ditahan. Ia bahkan tidak tahu kenapa ia menangis. Seolah semua luka yang ia simpan akhirnya menemukan tempat untuk keluar. "Aku kehilangan segalanya," ucap Arif terbata. "Aku mengejar dunia, tapi justru kehilangan diriku. Aku punya uang, tapi tidak punya ketenangan. Apa yang salah denganku?" Pria tua itu tersenyum lembut. "Tidak ada yang salah denganmu. Kamu hanya salah arah. Kamu mengejar sesuatu
yang bukan milikmu. Arif terdiam. Kamu pikir harta itu milikmu? Lanjut pria tua. Kamu pikir dunia bisa kamu genggam selamanya? Padahal semuanya hanya titipan. Lalu, milik siapa semuanya? Tanya Arif lirih. Pria tua itu menatap langit dan berkata dengan suara yang penuh ketenangan, semua milik Allah. Allah adalah Malikul Mulk, pemilik segala kerajaan, pemilik segalanya, yang memberi dan mengambil kapan saja Dia mau. Dan kita hanyalah hamba. Kalimat itu seperti petir di siang hari, menghantam hati Arif yang selama ini keras. Ia sadar, selama ini ia merasa memiliki, padahal ia hanya dititipi. Aku terlalu sombong, bisiknya pelan. Aku merasa semua hasil kerjaku sendiri. Aku lupa siapa yang memberi semuanya. Dan penyesalan itu mulai memenuhi hatinya. Pria tua itu berkata pelan, jika kamu tahu semua milik Allah, maka kamu tidak akan terlalu sedih saat kehilangan, dan tidak akan terlalu sombong saat memiliki. Arif terdiam. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena hatinya mulai menemukan jawaban. Jawaban yang selama ini ia cari di dunia, ternyata ada dalam mengenal Tuhannya. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Arif merasa ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya mulai kembali kepada pemilik segalanya. Ia menatap pria tua itu dengan mata penuh terima kasih, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata terasa tidak cukup untuk menggambarkan perubahan dalam hatinya. Mulailah kembali, kata pria tua itu pelan. Tidak perlu menunggu sempurna, karena Allah tidak menunggu kamu baik, tapi menunggu kamu kembali. Arif mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti bahwa hidup bukan tentang memiliki dunia, tapi tentang mengenal siapa yang memilikinya. Hari-hari berikutnya, Arif mulai berubah. Ia kembali mendekat kepada Allah. Sholat yang dulu ia tinggalkan, kini ia jaga. Doa yang dulu hilang, kini ia hidupkan kembali. Ia mulai memperbaiki apa yang dulu ia rusak, meminta maaf, mengembalikan hak orang lain, dan belajar menerima bahwa tidak semua harus ia miliki. Orang-orang mulai melihat perubahan itu, bukan dari kata-katanya, tapi dari sikapnya, yang kini jauh lebih tenang dan rendah hati. Dan suatu hari, Arif kembali ke tempat itu. Tempat ia pertama kali tersadar. Namun kali ini, bangku itu kosong. Pria tua itu tidak ada. Namun Arif tersenyum, karena ia tahu pertemuan itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Jika hari ini kamu merasa kehilangan arah, mungkin bukan duniamu yang salah, tapi hatimu yang terlalu jauh dari Malikul Mulk. Kembalilah sebelum semuanya benar-benar hilang. Jika kamu sampai di titik ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang berbicara langsung lewat cerita ini. Kalau kamu pernah merasa lelah, kehilangan arah, atau merasa hidupmu jauh dari Allah, tulis di komentar, "Ya Allah,
aku ingin kembali. Agar hatimu mengingat bahwa kamu masih punya jalan pulang. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena mungkin di video berikutnya adalah jawaban dari doa-doamu.